Selamat malam, saya Prabu Revolusi, Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Malam ini, saya ingin mengulas mengenai geliat politik para capres. Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Oleh karenanya saya tidak setuju jika ada yang mengatakan masih lama pemilu itu. Santai saja. Tidak, pemilu itu sebentar lagi. Dan rakyat punya hak untuk tahu dan mengenal siapa saja kandidat-kandidat mereka yang memiliki keberanian untuk memimpin negeri. Agar apa? Agar rakyat punya waktu yang cukup untuk memahami siapa yang akan mereka pilih nanti. Oleh karena itu, di episode perdana ini, iNews telah mewawancarai 3 kandidat capres yang paling sering bertengger sebagai 3 besar di survei. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Saya ingin kita sama-sama mencermati bagaimana perjalanan pendeklarasian ketiga kandidat capres ini. Kita amati bagaimana naik turunnya survei mereka dari sejak pendeklarasian hingga saat ini. Menuju kontestasi Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden sudah dideklarasikan, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Peta elektabilitas para kandidat berjalan kompetitif pada survei yang digelar berbagai lembaga survei bulan April kemarin. Pada survei Saiful Munjadi Research and Consulting yang dilakukan 25 hingga 28 April, elektabilitas Ganjar Pranowo naik signifikan menjadi 20,8%. Sementara Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik usai deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April dengan simulasi 3 nama terkuat, nama Prabowo Subianto yang teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%. Sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April dari bulan-bulan sebelumnya. Pada Februari, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga telah merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April dengan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 34%. Diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan dengan 25,2%. Survei ini juga dilakukan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Hasil survei ini tentu bisa saja berubah, tergantung bagaimana masing-masing kandidat dan juga tentunya parpol pengusung sukses atau tidak membangun persepsi positif di mata rakyat. MNC telah mewawancarai ketiga kandidat baca pres. Saya akan mengajak kita semua untuk sedikit mengenal mereka dan gagasan-gagasan apa yang mereka bawa. Prabowo menjadi kandidat yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai capres. Mengikuti kontestasi capres bukanlah hal baru bagi Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan ini. Determinasi yang memang merupakan hal yang begitu kuat ingin disampaikan oleh Prabowo. Jadi dalam suatu kesempatan ada yang menyindir Prabowo seperti ini. Sudah berkali-kali kalah, masih saja mau nyapres. Prabowo menjawab, mereka artinya tidak paham arti pejuang. Jawaban yang menarik. Jurnalis MNC Abraham Silaban telah mewawancarai Prabowo terkait dengan rencananya untuk kembali maju sebagai calon presiden. Yang namanya perhelatan pemilu sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik
dan beberapa diantaranya sudah lolos verifikasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Dan terus terang Pak Prabowo, terus terang saya berdiskusi dengan Pak Prabowo di sini juga harus bertanya itu Pak, karena nama Bapak selalu ada di polling, selalu ada di survei, dan setidaknya menjadi kandidat kuat untuk 2024. Bagaimana Pak Prabowo menanggapi perbincangan mengenai politik 2024? Anda ini pintar sekali. Ini kan wawancara soal pertahanan gitu. Nah, ini Oke, kan tapi itu sah. Jadi begini, kalau saya ya memang saya memilih jalan hidup saya adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa saya. Itu sudah pilihan saya dari kecil. Jadi apabila saya berguna untuk negara, apabila saya bisa bermanfaat, apabila saya dibutuhkan oleh negara, saya bisa berbuat, ya tentunya saya harus siap. Jadi itu sikap saya begitu aja. Di mana saya dibutuhkan, saya siap. Ya kalau memang pada saatnya rakyat mendukung saya untuk menjadi presiden, saya harus siap. Dan saya sudah mengatakan saya siap. Tentunya dengan dukungan rakyat. Ya. Jika pada akhirnya partai politik adalah tools, wadah suara rakyat di sana, setidaknya ada satu partai yang nampaknya sangat mesra dengan Gerindra, Pak. Ada ya, PKB di sana, Pak, yang belakangan ini juga Bapak ikut juga. Ya, ini kan satu sistem yang dibangun, jadi kita ikuti sistem. Dan saya sangat hargai PKB yang pertama mau menyatakan kerjasama dengan Gerindra, ya kita harus kita sambut dengan baik, sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Ya. Yang menarik saya amati dari sosok Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo begitu terbuka tangannya untuk berdiskusi dengan siapapun, tokoh-tokoh negeri, kiai-kiai, karena mereka lah yang menjadi dalam tanda kutip ya Pak, yang mengetahui suara hati rakyat dan keadaan saat ini Pak. Dan saya tahu Pak Prabowo juga sangat menghormati komandan Pak Prabowo, yaitu almarhum Pak Wismoyo Alex Munandar, yang begitu menjelaskan soal loyalty, soal kesetiaan, soal disiplin dan kehormatan. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Iya, saya kira itu ya sesuatu yang saya dapat adalah bahwa semakin kita katakanlah naik dalam jenjang di masyarakat, Yes. ya semakin besar pengaruh dari ucapan kita, tindakan kita, sikap kita. Jadi ibarat begini, kalau seorang pemimpin itu katakanlah bermusuhan dengan pemimpin lain atau tidak punya hubungan baik dengan pemimpin lain, itu nanti pengikut dia juga akan bermusuhan dengan pengikut. Nah, ini sumber perpecahan suatu bangsa. Betul. Manakala para pemimpin itu tidak bisa Menjaga harmonisasi. Iya. Halo Pak Prabowo. Selamat datang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Luar biasa Pak. Ini adalah Gedung Sudirman Pak. Iya, benar. Kita berada di ruang hening. Di sini kita sambut tamu. Biasanya tamu kalau hujan di lapangan, kita sambut di dalam. Kalau tidak hujan, kita sambut dengan pasukan di luar. Ini tradisi kemiliteran yang disebut dengan penghormatan militer, ya. Military honor. Jadi pejabat-pejabat setingkat jenderal, setingkat menteri itu diberi military honors. Di sini juga sering kita lakukan upacara serah terima, upacara laporan kenaikan pangkat.
ini di ruangan ini, di tempat ini. Dari dulu Kementerian Pertahanan kita pertama ya di sini, tapi ya kita perbaiki. Nanti sebentar lagi kita terima tamu dari Singapura, Menteri Pertahanan Singapura. Makanya sekarang ada bendera Singapura di situ. Nah ini kan lukisan-lukisan sejarah, ini Pangeran Diponegoro. Iya. Ini Pak Panglima Sudirman. Iya, Panglima Sudirman ada di sini. Nah, di atas ini ada bendera-bendera. Ini adalah bendera semua pasukan kita, darat, laut, udara, yang berada di seluruh Indonesia. Ini di sini skuadron-skuadron Angkatan Udara, di situ batalion-batalion. Ini batalion-batalion pasukan khas Kopasgat kita. Kita sekarang masuk ke ruang Manggala Yuda yang kita sebut Manggala Yuda. Jadi Manggala Yuda. Sandi perang Baret Merah tuh Pak. Manggala Yuda artinya para panglima, ruang para panglima lah. Oh, I see. Ya. Ya. Kemudian nah ini kita mulai dari sini ya Pak ya. Saya di melihat sini ada banyak sekali foto-foto di sini ya Pak ya. Ini Menteri Pertahanan dari era ke era. Menteri Pertahanan, ya. Luar biasa ini Pak. Dari era ke era ini. Saya berarti Menteri Pertahanan yang ke 29 kalau nggak salah. Kita merasa terhormat ke sini karena saya baru dengar. Ini pertama kali interview dilaksanakan di ruangan ini. Betul ya Pak ya? Anda yang pertama. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan gitu. Anda yang pertama itu. Oke, dan ini foto-foto sejarah. Ini juga menarik, ini kita punya tradisi tongkat-tongkat komando, kemudian tanda jasa, tanda pangkat. Kita minta dan kita abadikan di sini, kita tinggalkan. Ini adalah tongkat komando Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Kemudian di sini tongkat komando Jenderal Besar Soeharto, Pak Harto, dengan tanda pangkatnya, kemudian bintang beliau. Jadi ini lukisan para pahlawan Angkatan Udara. Betul Pak. Tadi kita sudah lihat di Penogoro juga ya Pak ya. Tadi di depannya. Betul. Ini ada Hasanuddin ya Pak? Ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Ya. Wah, luar biasa. Ini mahakarya semua nampaknya di sini Pak. Ini tongkat komando Pak Maraden Pangabean, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI tahun 73-78. Ini kalau ini bisa menemukannya. Kita minta dari keluarganya. Wow. Ini dari Pak Dading Kautbadi. Beliau pernah irjen di sini, Kasum ABRI. Ini lukisan Sultan Hasanuddin. Laksamana pertama dan satu-satunya di dunia perempuan. Oh, perempuan, Malahayati. Malahayati. Betul. Dari Aceh. Jadi perjuangan kita seluruh Nusantara. Jawa, Aceh, Sulawesi, semua. Ini kayak simbolis. Ini adalah tongkat komandonya Jenderal Yusuf. Pak Yusuf, dari keluarganya diserahkan. Luar biasa. Itu dari Mas itu. Wow. Pak, kita sedikit ya bicara soal Malahayati ini Pak ya. Ini menjadi menarik saya lihat Pak, karena bagaimanapun dia sudah mencetak sejarah dunia dan tokoh dunia juga tentu saja Malahayati ini kan Pak. Karena dia laksamana perempuan pertama dan saya pikir satu-satunya di dunia. Dan sampai Bapak pajang di sini artinya apa tuh? Ya, bahwa perjuangan kita perjuangan dari seluruh rakyat. Laki-laki maupun perempuan, semua suku, semua agama ikut serta. Jadi ini saya kira kita harus lestarikan, kita harus teruskan nilai-nilai ini, saya kira sangat penting. Di ruang rapat, ruang briefing, ruang taklimat, ini juga lukisan Menteri Pertahanan kita. Betul. Yang dulu proklamator kita Bung Karno, kemudian Bung Hatta. Di situ lukisan I Gusti Ngurah Rai. Ini Gubernur Suryo yang mimpin pertempuran Surabaya. Bapak Ahmad Yani. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Luar biasa Pak. Itu Pak Sudirman, Urip Sumoharjo, kemudian Abdul Haris Nasution. Ini tokoh-tokoh. Nah, ini
Ini yang kita sebut ruang situasi atau ruang keadaan. Kita Luar bisa biasa, ikuti perkembangan. Luar biasa. Kita bisa ikut perkembangan. Coba kita Siap. boleh sedikit ke sini ya Pak, supaya terlihat gambar. Kok saya melihat ini Pak, saya teringat Pentagon Pak. Betul? Ini yang kita sebut ruangan Hankam Rata. Hankam Rata. Tahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ya, temanya adalah bahwa pertahanan kita di atas fondasinya di atas rakyat. Ini kita lihat gambar-gambar ibu-ibu kita dulu ikut Betul. perang, wanita-wanita ikut gerilya. Ini Iya. pasukan kita sederhana, Wah, luar biasa, Pak. hanya dengan bambu runcing, iya kan? Kita lihat di sini juga. Inilah mereka itu, ya inilah dulu TNI ya begini. TNI ya nggak punya sepatu waktu itu, seragam. Bahkan seragam pun nggak punya ya Pak ya? Iya. Dan ini benar-benar bambu runcing ya Pak? Iya, dan Anda lihat kakek-kakek pun ikut, Wow, semua ikut. negara memanggil Ya, Pak ini negara Pak. memanggil. Ini ibu-ibu ikut. Perempuan juga, ibu-ibu juga ikut. Sukarelawan. Ya ini kita jangan lupa. Jangan kita sekarang lupa dari mana kita berasal. Itu coba, itu prajurit kita dulu ya tentara rakyat yang nggak punya sepatu. Wow, Baju pun tak punya. Inilah, ini kita supaya ingatlah semua yang nanti datang, anak-anak muda, penerus-penerus, perwira-perwira juga yang naik pangkat, biar tahu, ya kan, bahwa kita berasal dari rakyat, kita berjuang untuk rakyat, kita membela rakyat. Ini juga pahlawan-pahlawan semua. Ini sekarang ruang kerja Menteri Pertahanan. ya Ruang kerja Menteri Pertahanan. luar biasa. Tentunya Panglima tertinggi selalu harus ada. Itu proklamator di belakang saya, Wow, Bung Karno. Bung Karno, supaya Kalau orang bilang kalau Pak Prabowo pidato, jiwa orasinya Bung Karno masih ada di situ Pak. Ternyata di belakang ruang kerja juga masih ada Bung Karno. lukisan. Nah ini foto-foto mereka-mereka yang telah ikut membina dan membesarkan saya, mantan-mantan menteri, panglima dan sebagainya. Pak Tri Sutrisno juga di situ ya Pak. Oh Pak Wismoyo, komandannya Pak Prabowo. Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden berikutnya yang muncul dari konvensi Partai Nasdem dan dideklarasikan oleh gabungan partai yang mendukungnya, yaitu PKS dan juga Demokrat. Nama Anies tentu tidak asing bagi publik karena posisinya yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies seringkali diasosiasikan sebagai baca pres yang datang dari kubu luar istana dan menjadi antitesa Presiden Joko Widodo. Anies pernah to the point kepada saya usai namanya dicapreskan. Pak Anies, kita to the point aja Pak. Yuk, kita langsung bicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin. Itu tentu peristiwa besar secara politik untuk Pak Anies Baswedan ya. Saya yakin sebetulnya begini, publik dan juga banyak orang sudah mengendus aroma bahwa Pak Anies Baswedan itu akan di-endorse oleh Partai Nasdem, oleh Pak Surya Paloh sudah sejak lama begitu. Dan akhirnya kemarin terang benderang. Itu prosesnya bagaimana Pak sampai akhirnya Pak Anies bisa melakukan peristiwa politik kemarin itu? Ya. Begini, sebenarnya kalau proses pengambilan keputusan, proses nominasi itu semua dikerjakan di dalam partai politik. Dalam hal ini oleh Nasdem. Dan saya menghormati sekali proses itu. Saya sampaikan pada bulan Juni kemarin, pada saat Partai Nasdem menominasikan, pada waktu itu mereka menyampaikan, saya sampaikan, terima kasih, ini sebuah kehormatan. Dan mereka sangat fair menyampaikan bahwa Pak Anies, kami akan menominasikan, tapi bukan kami akan memilih Anda. Kami nominasikan 3 nama. Dan saya bilang terima kasih bahwa saya dapat kehormatan untuk berada di dalam tempat itu. Nah, kemudian mereka berproses di dalam. Nah, proses di dalam saya fokus di Jakarta. Dan memang betul-betul begitu. Jadi, saya menghormati sekali apa yang dilakukan oleh Bang Surya. Karena beliau menjaga proses tatanan itu. Dan saya pun mendapatkan kabar perkembangan ya sesuai dengan waktunya.
Jadi saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tapi dari informasi yang kita dapat, sebetulnya dialog komunikasi antara Pak Anies dan Pak Surya Paloh dilakukan sudah jauh sebelum bulan Juni. Oh, kalau komunikasi dialog itu rasanya sejak 2006 ya. Ini bukan Sejak yang dulu. baru kemarin gitu. Jadi jangan dibayangkan saya seperti baru kenal Pak Surya Paloh kemarin gitu. Saya di 2006, 2007 bersama-sama. Saya bahkan saya pernah menjadi host program di Metro TV namanya Save Our Nation. Oh iya, saya ada di Jadi situ. ada di situ waktu itu. Jadi maksud saya interaksi itu saya bersyukur berkomunikasi baik dan Bang Surya Paloh ini menyampaikan juga diskusi beliau menempatkan pemikiran gagasan tentang Indonesia kenegaraan itu di atas kepentingan partisan. Itu diungkapkan dalam diskusi-diskusi. Karena itu membuka diri untuk mengundang mereka-mereka yang disebut sebagai putra-putri bangsa, bukan hanya putra-putri partai. Dan Partai Nasdem memiliki keterbukaan itu bukan hanya sekarang di dalam konteks pilpres atau pilpres sebelumnya, di pilkada, baik bupati, wali kota, gubernur, itu rekodnya begitu. Nah, betul, saya sering komunikasi, sering diskusi, tetapi beliau menjaga sekali yang namanya adab itu, etika. Maksudnya bagaimana? Jadi beliau tidak pernah menyampaikan bahwa saya akan mencalonkan, saya akan memilih Anies, tidak pernah. Diskusinya diskusi tentang bangsa Indonesia, tentang tantangan kenegaraan, masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Jadi lebih seperti tukar pikiran terkait tema-tema keindonesiaan, tema-tema kenegaraan, tema-tema demokrasi, tema-tema persatuan, tema-tema tentang kemajuan untuk negeri. Jadi diskusinya itu diskusi yang komprehensif, bukan berbicara tentang nanti akan melakukan ini, saya lakukan apa, saya sama sekali tidak. Kalau boleh saya katakan, level percakapannya itu sudah jauh lebih kompleks daripada sekedar hitung-hitungan Elektabilitas. Walaupun faktor itu menjadi salah satu Nah, itu mungkin di dalam Partai Nasdem, dan saya bersyukur bahwa yang diperhatikan adalah yang senyatanya sudah dikerjakan, track record, dan itu juga yang sering saya sampaikan. Kami di Jakarta sudah 5 tahun nih, jadi saya selalu jawab apapun pandangan, opini tentang saya, tentang yang dikerjakan, itu saya selalu jawab dengan kenyataannya. Jadi pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan. Nah, saya bersyukur bahwa Bang Surya Paloh, Nasdem itu melihat kenyataan yang ada di Jakarta, kenyataan yang sesungguhnya dikerjakan, kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan, bukan sekedar pernyataan-pernyataan. orang yang mendukung begini. Sebetulnya pencapresan itu bukan tentang elektabilitas. Harapannya adalah para capres-capres ini bicara tentang gagasan. Ke depan itu mau seperti apa, Pak? Ini saya kasih ruang, Pak. Pak Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Nasdem. Gagasan besar sebetulnya akan dibawa oleh seorang Anies Baswedan itu apa sih? Gini, gagasan itu penting, tapi rekam jejak lebih penting. Anda bisa mengarang menceritakan gagasan itu, dan orang bisa terpesona dengan gagasan yang Anda karang. Yang mengarang tidak perlu membuktikan, yang mendengarkan tidak bisa pula membantah. Itu masa depan kok. Apa yang sudah Anda kerjakan? Bagaimana mengerjakannya? Apa hasilnya? Selama perjalanan hidupnya, waktunya dihibahkan untuk apa? Itu ngurus diri sendiri. Untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Saya tidak usah sebut. Kalau sebut nanti bisa dianggap bias. Silakan lihat rekam jejaknya. Menurut saya pemilih perlu diajak melihat rekam jejaknya. Rekam jejak itu menjadi prediktor terbaik atas besok yang mau dikerjakan apa. Rekam jejak itu. Jadi memiliki visi, memiliki rencana itu baik. Tetapi itu harus ditopang dengan rekam jejak
yang jelas, karya yang konkret, gagasan yang terlaksanakan dengan baik. Dan saya sampaikan Jakarta. Jakarta itu ada karya, belakangnya ada narasi, sebelumnya ada gagasan. Jadi tidak ada karya di Jakarta ini tanpa gagasan. Tanpa narasi, nggak ada. Kita bangun public transport di sini. Gagasannya apa? Gagasannya satu, nih, mengurangi biaya hidup di Jakarta. Karena transportasi di Jakarta itu bisa 30% pembiayaan hidup. Yang kedua, meningkatkan interaksi antar warga. Kita ini naik kendaraan pribadi, nggak berinteraksi satu sama lain. Dari rumah ke tempat kerja, sendiri-sendiri. Meningkatkan interaksi. Yang ketiga, membangun perasaan kesetaraan. Di kendaraan umum, Anda CEO, Anda pengangguran, Anda pejabat, Anda itu antrinya sama, kartunya sama, tempatnya sama, duduknya sama. Oke? Itu sesuatu yang baru, karena kita terbiasa dipisah-pisah. Bahkan kalau mau parkir naik mobil aja, kalau punya uang bayar valet, nggak punya uang parkir sendiri, nggak punya uang lagi naik motor. Betul nggak? Tanpa terasa kita tuh tersegregasi. Jadi gagasan di balik pembangunan karya, namanya public transport, adalah mempersatukan. Nah, ini yang saya maksud dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, kami di Jakarta mencoba melakukan itu. Dan itulah yang sekarang saya tawarkan. Bukan hanya menawarkan apa yang mau dikerjakan besok. Ini loh yang sudah dikerjakan. Bila diberikan amanat untuk mengerjakan urusan-urusan lain di depan, apapun itu, maka pola yang sama yang akan dibawa. Ada karya, ada gagasan. Tapi kan masalah Jakarta dengan masalah Indonesia berbeda jauh, Pak. Tentu. Tentu. Artinya orang tetap harus melihat apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia, bukan hanya Jakarta. Tentu. Metodenya bisa jadi sama. Masalahnya beda-beda. Metodenya sama, Ya. masalahnya yang berbeda. Ya. Jadi metodenya bisa, metode berpikirnya, cara menyelesaikannya, solusinya itu caranya bisa jadi metodenya sama. Kan ujungnya kita ini mau menyelesaikan masalah yang ada, mau membuat kebaruan untuk peningkatan, mau menunaikan rencana republik yang tertuang dalam konstitusi. Jadi poin saya adalah visi misi penting, bukti karya itu penopangnya. Kalau hanya visi misi saja, maka a man of nobody, of no experience, of no track record bisa step in dengan segala macam rencana ke depan. Nah, itu ditopang. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana untuk Indonesia? Kita coba nanti bahas lebih jauh. Bapak hubungannya dengan Bapak Presiden gimana sih, Pak? Sejauh ini? Baik-baik saja. Kalau kita perlu berjumpa, kemudian saya di Jakarta ini perlu dukungan dari pemerintah pusat, saya lapor Pak Presiden. Selalu diberi waktu, selalu disegerakan juga beri waktunya. Lalu saya lapor urusan-urusan di Jakarta yang perlu dukungan oleh Presiden, dan selalu didukung. Ini tadi saya ceritakan Jaklingko itu mengintegrasikan transportasi. Salah satunya adalah mengintegrasikan dengan stasiun-stasiun. Saya lapor Pak Presiden, Pak Presiden, ini kita harus mengintegrasikan antara kendaraan umum dengan stasiun-stasiun kereta api. Malah beliau bilang, iya saya ingat ini masalah ini zaman waktu saya jadi gubernur. Didukung, dipanggil BUMN, dipanggil kereta api, didukung. Kita mau menyelenggarakan Formula E, sama. Lapor juga Pak Presiden. Dari mulai awal. Jadi banyak, menurut saya gini, banyak dari kita ini yang mungkin imajinasi, spekulasi. Jadi bahwa di media atau publik melihat bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu berseberangan dalam hal politik, Pak ya, itu spekulasi, Pak ya? Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami berkomunikasi sifatnya profesional, dan saya adalah gubernur. Saya itu bukan kontender pilpres kapanpun juga. Saya kan bukan, saya ini gubernur, bawahannya presiden. Jadi kenapa jadi bawahan sama atasan tidak ditempatkan sebagai bawahan dan atasan? Saya itu bawahan presiden. Ya, bacaan politik, Pak, yang ada di publik kan seperti itu sekarang. Ada juga bacaan bahwa nanti 2024 yang penting pokoknya jangan Pak Anies punya tiket gitu.
pasti Bapak juga tahu, pasti Bapak baca juga gitu. Iya, saya juga tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi saya juga tidak mau berkesimpulan itu kata A, B, C, saya nggak tahu. Gitu. Tapi Bapak mengetahui kan bahwa ada diskursus itu di luar. Gini, diskursus itu bisa terjadi walaupun tidak ada barangnya. Bisa sekali. Dan saya di Jakarta ini sering mengalami urusan yang kecil bisa jadi gedenya nggak kira-kira. Kenapa? Jadi trending topikan aja. Padahal sementara urusan besar bisa jadi nggak kelihatan. Ini saya contoh nih, Mas Prabu. Teman-teman Pemret, saya ajak ke JIS. Udah agak lama sih, ini bulan Maret lah. Waktu datang ke JIS itu mereka bilang, waduh Pak Gub, ada barang segede gini, kita nggak pernah sadar di Jakarta ada barang segede gini gitu. Dan komentar saya gitu, iya Mas, di Jakarta ini kadang-kadang barang yang besar nggak kelihatan, barang yang kecil juga yang gedenya luar biasa. Contoh nih, underpass ada besi yang copot, itu bisa trending topik. Itu besi bawah itu lepas, bisa trending topik. Jadi maksud saya, kalau sesuatu itu ramai dibicarakan, bukan berarti dia penting. Bukan berarti dia benar, bukan berarti dia faktual. Ya dia ramai dibicarakan saja. Dan saya merasakan sekali di Jakarta ini urusan-urusan mendasar seringkali tidak ramai dibicarakan. Tapi urusan-urusan tak mendasar seringkali malah lebih meriah untuk dibicarakan. Pak, karena Bapak kan sudah jelas yang menyatakan akan menerima pinangan sebagai baca pres begitu. Saya pasti akan nanyakan tentang kriteria cawapres. Apalagi kemarin ada statement dari Pak Anies bahwa cawapresnya diserahkan kepada Pak Anies dari Pak Surya Paloh ya, diserahkan kepada Pak Anies karena demi menjaga chemistry nanti ketika menjalankan pemerintahan. Nah, yang pertama Pak, kriteria cawapres Pak. Ya, gini. Ini kalau nggak tanya salah Pak. Terus tanya. Iya, sebetulnya saya ini pengen jawab itu semua nanti habis selesai di Jakarta aja. Tapi nggak apa-apa Pak, udah nanggung kemarin peristiwa politiknya udah keluar. Masih panjang pertama, jadi jangan buru-buru untuk menentukan. Jangankan bakal calon, ini kan baru bakal nih ya, bukan calon. Kita ingat Pak SBY dulu ketika mencalonkan juga menentukannya di ujung. Sama Pak Jokowi juga begitu. Jadi tidak perlu buru-buru. Yang kedua, ini adalah untuk menjalankan amanat di pemerintahan. Bukan sekedar untuk soal menang kalah saja. Jadi tentu dipertimbangkan faktor elektabilitas, kemudian faktor support complementary di dalam menjalankan pemerintahan, kemudian faktor di dalam menjaga stabilitas dukungan di antara partai politik. Harus cocok juga sama Pak Anies dong kalau gitu Pak. Ya tentu, tapi saya dari pengalaman saya selama ini ya, Mas Prabu, kalau sudah sampai di jenjang kepemimpinan provinsi, nasional, itu sudah ada kematangan, sudah ada maturity di leadership itu. Jadi sesungguhnya basically dengan semua siapapun itu sudah ada kematangan itu. Kecuali ada hal yang ekstrim ya. Rasanya orang bisa kerja sama seperti Mas Prabu. Mas Prabu ketika merekrut di level direksi itu juga lihatnya track record, lihatnya kerjakan ketika masuk. Belum tentu karakternya sama, tapi penyesuaian saling terjadi. Sehingga board of directors itu juga saling menyesuaikan. Kenapa? Ya semuanya udah pada punya jam terbang. Udah pernah dipimpin, pernah memimpin, pernah kolega, pernah jadi bawahan, pernah jadi samping. Jadi ini beda dengan apa? Pernikahan. Iya, dan itu kan 24 jam bareng gitu. Ini adalah sebuah tugas kenegaraan. Pak, ini saya ada beberapa nama Pak, yang tadi kan Bapak bicara tentang elektabilitas. Beberapa nama yang dari survei muncul sebagai cawapres potensial. Bapak tinggal sebutkan saja komentarnya terhadap tokoh-tokoh ini apa? 1 atau 2 kalimat. Yang pertama, Sandiaga Uno. Nah, itu sahabat dari lama. Sahabat. Yang kedua Pak, Erick Thohir. Wah, sama juga. Itu sahabat dari lama juga. Ketiga Pak, sama, Mas Ahy ini teman lama sekali. Jadi semenjak beliau masih di
perwira junior, Ya. lulusan Taruna Nusantara, sahabat lama sama. Ini teman-teman semua. Keempat Pak Ridwan Kamil. Kang Emil itu sahabat lama, kolega sampai sekarang. Ini semuanya sahabat. Iya. Jadi tinggal masalah elektabilitas aja nih Pak. Jadi empat-empat yang tadi digambarkan itu adalah teman lama dalam arti yang sesungguhnya. Berikutnya kita akan bahas Ganjar Pranowo. Tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.